Halo semuanya, PTT Harana Kaisar episode 662 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, setelah perjalanan panjang melintasi daratan dan lautan, pasukan naga akhirnya tiba di wilayah klan Phoenix, menandai dimulainya perang besar antara dua ras purba, naga dan Phoenix, yang mengguncang seluruh dunia Sanhai. Sementara kedua ras bertempur demi kehormatan dan tahta dunia, Xiaoyan memilih untuk tidak ikut campur. Ia dan Longyan bersembunyi, mengamati peperangan dari kejauhan. Dalam ketenangan itu, ayah dan anak tersebut berbincang tentang makna kekuatan dan masa depan dunia. Longyan mulai menunjukkan kedewasaannya, menyatakan tekad untuk suatu hari memimpin dan menggunakan kekuatan dunia Sanhai demi membantu dunia Sensi. Xiaoyan menyadari perubahan besar dalam diri putranya, memutuskan untuk tetap mengamati keadaan sebelum bertindak. Dia lalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyusup ke dalam wilayah Phoenix, mencari keberadaan Raja Tianzang yang disembunyikan. Penyelidikan itu membawanya ke sebuah hutan hitam penuh altar iblis dan raja mematikan, tempat tersembunyinya segel kuno milik suku Phoenix. Dengan bantuan Gouyan dan Damu, Xiaoyan berusaha memecahkan segel itu. Namun sebelum berhasil, dia merasakan kehadiran beberapa aura kuat yang dengan cepat mendekat dari segala arah. Xiaoyan menoleh, pandangannya menembus jarak jauh. Di ujung cakrawala, cahaya api membumbung mendekat dengan kecepatan luar biasa. Dia segera menyadari bahwa klan Phoenix telah merasakan guncangan dari formasi pelindung yang terguncang, dan kini mereka datang untuk memperkuat barisan penjaga. Merasakan gelombang aura kuat yang menerpa dari kejauhan, Xiaoyan segera menegaskan tekadnya. Dia harus menahan mereka di sini agar keberadaan Gouyan dan Damu yang sedang memecahkan formasi tidak terganggu. Tanpa penundaan, Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan bersiap menghadapi ancaman yang datang. Suara siulan panjang menggema di udara. Dari kejauhan, belasan anggota klan Phoenix melesat cepat. Tubuh mereka memancarkan api dengan warna-warna yang berbeda. Mereka belum tiba sepenuhnya, namun dalam jarak puluhan meter, belasan bola api raksasa berdiameter ratusan kaki telah ditembakkan serentak. Xiaoyan hanya mengangkat tangan. Dalam sekejap, bola-bola api itu seperti balon yang kehilangan tenaga, meledak dan menguap menjadi abu di udara. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan membuat para anggota klan Phoenix terperanjat. Namun meski serangan mereka dengan mudah dipatahkan, sorot mata mereka tetap dipenuhi tekad dan keberanian untuk melindungi formasi. Tanpa ragu, seekor Phoenix menjerit panjang. Mendengar itu, semua anggota klan Phoenix segera membakar api di dalam tubuh mereka hingga ke batas tertinggi. Sayap mereka mengepak dengan keras, menimbulkan badai api berwarna-warni yang mengamuk bagaikan langit yang terbakar. Gelombang api itu menutupi pandangan mata, meluncur deras menuju posisi Xiaoyan serta dua sosok di belakangnya, Gouyan dan Damu. Suhu yang dihasilkan begitu tinggi hingga ruang di sekitarnya tampak bergetar dan terdistorsi. Namun di mata Xiaoyan, badai api yang mampu membakar gunung dan mengeringkan lautan ini dianggap biasa saja, bahkan tidak menimbulkan kekaguman. Sebab, jika berbicara tentang lautan api, miliknya lah yang pantas disebut sebagai lautan api sejati. Lalu, tanpa peringatan, lautan api yang tak berujung menyembur keluar dari tubuh Xiaoyan. Api milik klan Phoenix memang kuat, tetapi secara hakikat berbeda dari apinya. Api Xiaoyan adalah api yang membawa kekuatan hukum, api yang memiliki jiwa dan kehendak. Dari kejauhan, kedua lautan api itu bergulung bagaikan dua gelombang besar yang saling berhadapan. Namun ombak api Xiaoyan jauh lebih tinggi dan lebih hidup. Setiap helai apinya berdenyut seperti makhluk bernyawa. Kedua samudra api akhirnya bertabrakan. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya bergetar hebat. Tetapi benturan itu bersifat sepihak, penghancuran mutlak. Api Xiaoyan menelan seluruh badai api Phoenix dan terus merembet ke arah mereka. Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun. Dia tetap berdiri di depan Gouyan dan Damu, menjaga agar tidak ada musuh yang dapat mendekat. Ia sadar kemungkinan adanya tipu muslihat untuk memancingnya menjauh, sehingga tidak berani sedikit pun lengah. Sementara itu, cahaya biru di mata Gouyan dan Damu berpendar bersamaan. Formasi yang tersembunyi di hadapan mereka perlahan terungkap, memperlihatkan susunan rumit dari garis-garis pengunci. Gouyan memusatkan sinar birunya, seolah sedang mencari titik lemah dari formasi itu. Xiaoyan tetap diam di tempat. Dengan dirinya di sana, para Phoenix itu tidak mungkin menembus pertahanan. Menyadari situasi genting, pihak klan Phoenix melancarkan serangan lebih gencar. Mereka meningkatkan kekuatan serangan, mengerahkan seluruh daya api mereka. Xiaoyan merespon dengan memusatkan teknik lautan apinya menjadi dinding api yang menjulang.
Klan Phoenix memang ahli dalam mengendalikan api. Namun ironisnya, Xiaoyan adalah penguasa sejati atas elemen itu. Dalam pengendalian api, mereka bukan tandingan baginya. Badai api yang tampak ganas menghantam tembok api Xiaoyan. Namun dalam sekejap seluruhnya tertelan, lenyap tanpa jejak. Xiaoyan bahkan tidak bergeming, pakaian di tubuhnya pun tidak terusik sedikit pun. Satu dinding api saja sudah cukup untuk menahan seluruh serangan belasan suku Phoenix sekaligus. Pemandangan itu sungguh mencengangkan. Di satu sisi, badai api berwarna-warni berkobar ganas, menelan langit dan bumi. Di sisi lain, berdiri sosok tenang dengan dinding api yang tak tergoyahkan, membentuk kontras yang agung dan menakjubkan. Serangan demi serangan dari klan Phoenix terus menghantam, namun semua tertahan oleh dinding api Xiaoyan. Di wajah para Phoenix mulai tampak keterkejutan dan keputusasaan. Mereka benar-benar merasakan betapa dalam jurang kekuatan yang memisahkan mereka dari Xiaoyan. Pada saat itu, suara gemuruh terdengar dari arah formasi di belakang. Barisan demi barisan segala formasi tampak runtuh seperti deretan domino. Satu hancur, yang lain pun menyusul. Dalam waktu singkat, formasi rumit itu hancur seluruhnya. Tawa keras Gouyan menggema di udara. Hancur juga akhirnya. Klan Phoenix yang sombong, tunggu saja. Setelah aku Gouyan mendapatkan kembali tubuh fisikku, akan kuburu kalian hingga tidak tersisa satu pun. Tawa liar Gouyan bergema keras di udara setelah formasi benar-benar hancur. Xiaoyan menatapnya sekilas. Pandangannya berubah dingin. Sedikit aura pembunuhan terpancar dari matanya. Namun melihat bahwa para anggota klan Phoenix sudah gentar dan tidak berani maju lagi, dia pun menahan diri. Tidak ada gunanya menambah pembunuhan tanpa alasan. Lagi pula, antara dirinya dan klan Phoenix tidak ada dendam pribadi. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Raja Tianzang. Begitu formasi pelindung itu runtuh, ruang di sekitar mereka segera berubah. Sebuah altar raksasa perlahan muncul di tengah pusaran energi. Di atas altar itu, seperti yang tergambar dalam ingatan Tian Luolan, terdapat dua sosok. Salah satunya adalah Raja Tianzang yang duduk bersila, dengan mata terpejam dan nafas yang sangat lemah. Di lehernya tampak bercak ungu muda, tanda jelas bahwa ia telah diracuni oleh racun berbahaya dari altar jiwa iblis. Di hadapannya duduk bersila seorang pria berjubah hitam lebar, membelakangi Xiaoyan. Xiaoyan tertegun sejenak. Jubah hitam itu mengingatkannya pada orang dari organisasi pengendali kehidupan, yaitu Sang Misi. Namun begitu Xiaoyan memindai dengan kekuatan jiwanya, dia segera menyadari bahwa orang ini bukanlah mereka. Jubah hitam tersebut jelas terbuat dari bahan khusus yang mampu menyembunyikan aura pemakainya. Dari getaran darah dan energi yang samar, Xiaoyan menyimpulkan satu hal, orang ini memiliki tubuh abadi. Suara berat dan penuh penghinaan bergema dari balik jubah hitam. Dasar sampah klan Phoenix, bukan hanya gagal menahan klan naga, kalian bahkan membiarkan seorang manusia luar masuk ke tempat ini. Aku sang raja, telah lama menahan diri dalam pengangsingan tanpa niat membunuh. Namun kau telah melanggar larangan suci dan menghancurkan formasi pelindungku. Maka hari ini, kau pun akan menjadi persembahan berikutnya. Sosok berjubah hitam itu perlahan berdiri. Tubuhnya tinggi dan kokoh. Wajahnya tersembunyi di balik kain. Namun dari celah jubah tampak sepasang mata berbentuk berlian yang memancarkan cahaya dingin. Xiaoyan membalas dengan nada datar namun tegas. Persembahan, di dunia Sanhai, kalian menganggap manusia sebagai kurban ritual. Meski aku bukan penduduk asli dunia Sanhai, dia bukan milikmu untuk dijadikan kurban. Jika kau ingin persembahan, biarlah aku menjadikanmu bahan untuk menempanya menjadi iblis penyu. Xiaoyan menatap tajam. Dia tahu tidak ada gunanya berbicara dengan sosok itu. Melihat kondisi Raja Tianzang yang jelas mengalami siksaan, amarahnya memuncak. Raja Tianzang memiliki jasa besar padanya. Di masa lalu, ketika kekuatannya masih lemah, pria itu telah beberapa kali menolongnya, bahkan menyelamatkan nyawanya. Dia juga adalah guru dari putrinya sendiri. Karena itu, bagi Xiaoyan, hari ini dia harus menuntut keadilan untuk Raja Tianzang. Sosok berjubah hitam itu mengeluarkan suara dingin. Manusia sombong dari dunia luar, hanya dengan kekuatanmu sekarang, kau bukan tandingan raja ini. Xiaoyan tidak membuang waktu lagi. Benarkah? Kalau begitu, biarlah tinjuku yang menjawab. Xiaoyan mengepalkan tinjunya erat. Aura api di sekitarnya bergejolak, dan tanpa ragu dia melesat menuju altar, menyerang sosok berjubah hitam itu secara langsung. Cahaya putih melintas di antara alisnya, tanda bahwa dia telah memadukan kekuatan tubuh utamanya dengan avatar keabadian fisik Yuan Shen. Kekuatan luar biasa meledak bersama pukulannya. Aura darah yang bangkit dari tubuhnya bahkan membuat udara di sekitar bergetar. Sosok berjubah hitam tampak terkejut oleh kedahsyatan energi itu. Namun tinju mereka sudah saling bertemu. Dari balik jubah,
Tiba-tiba, tinju musuh tampak dilapisi sisik berwarna hitam. Mata Xiaoyan menyipit tajam. Dia segera menyadari sesuatu. Ini sisik naga. Seketika pikirannya terguncang. Bagaimana mungkin ada makhluk berdarah naga di antara klan Phoenix? Hal itu sama sekali tidak masuk akal. Benturan dahsyat pun terjadi. Sosok berjubah hitam terhempas keras ke belakang. Jubahnya robek terbuka, memperlihatkan wajah mengerikan yang tertutupi sisik hitam pekat. Tubuhnya besar dan berotot, auranya ganas. Benar saja, sosok itu berasal dari klan naga. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.